Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana, MPM 1911050176, Prodi Pendidikan Matematika kelas 3E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bola dan bidang rata. Jika bola S sama dengan X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ditambah Z dikurang C pangkat 2 sama dengan 0 berjari-jari R, pusat M, A, B, C. Bidang rata V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Dengan D adalah jarak antara pusat bola M, A, B, C ke bidang rata. V sama dengan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Maka ada 3 kemungkinan kedudukan antara bola S sama dengan 0 dengan V sama dengan 0. Langkah-langkah menentukan hubungan antara bola dan bidang rata. Langkah pertama, lukislah suatu lingkaran dengan R lebih besar dari D. Berarti bola S sama dengan 0 berpotongan dengan bidang rata V sama dengan 0. Seperti yang terlihat pada gambar di samping. Berikut adalah gambarnya. N adalah titik pusat lingkaran. Jari-jari lingkaran yang disimbolkan dengan R sama dengan akar R pangkat 2 dikurang D pangkat 2. Persamaan lingkaran dinyatakan dengan dua persamaan, yaitu L, S sama dengan 0, V sama dengan 0. Menentukan titik pusat lingkaran dengan cara 1. Pusat lingkaran adalah titik tembus antara garis MN dengan bidang rata V sama dengan 0. Garis MN tegak lurus dengan bidang rata V sama dengan 0. Berarti vektor arah garis MN sama dengan vektor normal bidang rata V. Atau dapat ditulis menjadi A, B, C sama dengan A, B, C. Persamaan garis MN. X sama dengan X1 ditambah lambda A, Y sama dengan Y1 ditambah lambda B, Z sama dengan Z1 ditambah lambda C. Persamaan 1. 2. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan bidang rata sehingga diperoleh nilai lambda. 3. Setelah nilai lambda didapatkan, maka substitusikan nilai lambda tersebut ke persamaan 1 sehingga diperoleh titik pusat lingkaran. Langkah kedua, R sama dengan D, berarti bola S sama dengan 0 menyinggung bidang rata V sama dengan 0, seperti yang terlihat pada gambar. Jika S sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0, maka persamaan bidang singgung di titik N, X1, Y1, Z1 adalah V sama dengan X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z ditambah AX tambah X1 per 2 ditambah B, Y tambah Y1 per 2 ditambah C, Z ditambah Z1 per 2 ditambah D sama dengan 0. Jika S sama dengan X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 ditambah Z dikurang C pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka persamaan bidang singgung di titik N, X1, Y1, Z1 adalah V sama dengan X1 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y1 dikurang B dikali Y dikurang B ditambah Z1 dikurang C dikali Z dikurang C dikurang R pangkat 2 sama dengan 0. Jika S sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, maka persamaan bidang singgung di titik N, X1, Y1, Z1 adalah V sama dengan X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z dikurang R pangkat 2 sama dengan 0. Langkah ketiga, R lebih kecil dari D berarti bola S sama dengan 0 tidak memotong dan tidak menyinggung bidang rata V sama dengan 0, seperti yang terlihat pada gambar. Antigeometri dari kuasa titik. Langkah-langkah untuk menentukan persamaan garis lurus. 1. Perhatikan gambar di bawah ini. 2.
Tarik garis G melalui G. Misalkan kosinus arah garis G adalah cos alfa, cos beta, cos Y. Sehingga persamaan parameter garis G adalah X sama dengan X1 ditambah lambda cos alfa, Y sama dengan Y1 ditambah lambda cos beta, Z sama dengan Z1 ditambah lambda cos Y. Persamaan 1. 3. Andaikan garis G tersebut menembus bola pada titik P dan Q. Untuk mencari titik tembus, substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan bola S sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambda pangkat 2 ditambah 2 kali lambda dalam kurung X1 ditambah 1/2A dikali cos alfa, ditambah Y1 ditambah 1/2B dikali cos beta, ditambah Z1 ditambah 1/2C kali cos Y dalam kurung pangkat 2, ditambah X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2 ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D sama dengan 0. Persamaan 2. 4. Andaikan persamaan kuadrat 1 mempunyai 2 akar lambda berbeda, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Berarti garis G menembus bola pada 2 titik. Misalkan titik itu adalah titik P dan Q. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Langkah-langkah menentukan persamaan bidang kutub. 1. Perhatikanlah gambar di bawah ini. 2. Tarik garis melalui titik G, X1, Y1, Z1 sehingga menembus bola di P dan Q. 3. Misalkan titik RX0, Y0, Z0 pada garis G sehingga titik P dan Q sekawan harmonis dengan titik G dan R. Artinya, jika GP dibagi RP sama dengan lambda dibagi 1, maka GQ dibagi RQ sama dengan min lambda dibagi 1. 4. Jika garis G digunakan, maka tempat kedudukan titik R merupakan suatu bidang rata yang disebut dengan bidang kutub atau bidang polar bola S sama dengan 0, dengan titik kutubnya adalah titik G. 5. Misalkan persamaan bola S sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0, dengan titik kutubnya G, X1, Y1, Z1, maka koordinator titik P adalah P. Lambda X0 ditambah X1 per lambda ditambah 1, lambda Y0 ditambah Y1 per lambda ditambah 1, lambda Z0 ditambah Z1 per lambda ditambah 1, persamaan 1. Agar P elemen S, maka S sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0. Persamaan 2. 6. Substitusikan persamaan 1 ke 2, sehingga diperoleh persamaan bidang kutub adalah lambda 1 ditambah lambda 2 sama dengan 0. Orang bijak mengatakan pernah amatir pada masanya, begitupun dengan saya. Semua manusia yang handal adalah manusia yang buruk pada awalnya. Jadi, jangan mudah menyerah dan teruslah belajar. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.